Ya, pemirsa, waspadalah ketika Anda memakai aksesoris perhiasan terlalu lama. Seperti di Lebak Banten nih, pemirsa. Ini ada jari seorang nenek ini bengkak karena cincin. Ya, petugas damkar pun turun tangan. Penyelamatan tak biasa kembali dilakukan petugas pemadam kebakaran, kali ini di wilayah Kabupaten Lebak. Mereka membantu melepas cincin yang terjebak di jari seorang nenek berusia 80 tahun, warga Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Proses pelepasan berlangsung dramatis karena petugas harus menggunakan alat gerinda mini. Terlebih, jari sang nenek sudah membengkak akibat cincin sudah terlalu lama berada di jarinya. Setelah beberapa menit, cincin akhirnya bisa dilepas. Sang nenek mengaku cincin ini sangat berarti karena merupakan pemberian almarhum suaminya, sehingga bertahun-tahun tidak pernah dilepas. Namun sayangnya, pembengkakan pada jari membuat cincin justru membahayakan kesehatan. Ibu dan anaknya mengantarkan ke damkar dengan pengaduan untuk pelepasan cincin, sehingga pada waktu itu langsung dieksekusi sama tim damkar. Alhamdulillah selama 15 menit pelepasan cincin berhasil dilepaskan. Gara-gara apa sih Pak itu cincin itu bisa? Kayaknya dalam pemakaian yang cukup lama gitu. Sehingga menimbulkan bengkak dan tidak bisa dilepaskan secara pribadi. Petugas damkar juga mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak agar selalu berhati-hati saat memakai aksesoris yang bisa membahayakan diri. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 3 pemuda menjadi korban penikaman sejumlah orang tidak dikenal saat menghadiri acara pernikahan di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya, pemirsa, akibatnya 1 orang meninggal dunia sementara 2 lainnya luka berat. Keluarga menangis histeris saat jenazah Hilers Maumere Piluk disemayamkan di rumah duka di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Piluk dan kedua temannya diserang sekelompok orang tak dikenal saat menghadiri pesta pernikahan. Piluk meninggal dengan luka tikaman senjata tajam di dada, sementara kedua temannya alami luka parah karena ditikam di pinggang dan di perut. Keluarga korban berharap para pelaku segera ditangkap dan diadili seberat-beratnya. Kami keluarga besar menuntut agar korban itu sudah terlalu sadis, membuat suatu penganiayaan terhadap kami korban 3 anak ini. 3 anak dan 1 keluarga. Tanpa dalam satu rumah dia ngomongnya. Hukumannya hanya seberat-beratnya. Kalau memang perlu dia cerai. Ada 3 orang yang menjadi luka. Ya, menjadi korban. 3 orang. 1 sudah meninggal, yang 2 masih di dalam. 2 kritis ya. 2 kritis sementara dioperasi. Sementara itu, Polres Sika telah melakukan olah TKP lokasi kejadian. Polisi juga memburu para pelaku untuk mengetahui motif penyerangan maut tersebut. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sebanyak 17 korban keracunan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali dirujuk ke RSUD Sekarwangi, Cibadak. Ya, para korban keracunan ini, pemirsa, terpaksa dirujuk ke rumah sakit lantaran kondisinya semakin menurun. Sama tadi malam udah dirawat. 17 korban keracunan makanan syukuran yang digelar salah seorang warga di Desa Tugu Bandung, Kabupaten Sukabumi, kembali berdatangan ke RSUD Sekarwangi. Para korban keracunan tersebut terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi lantaran kondisi kesehatannya menurun setelah dilakukan perawatan di Puskesmas Kabandungan. Penuhnya ruang perawatan di instalasi gawat darurat membuat para korban terpaksa dirawat di lantai IGD. Dari semalam 9 orang dan barusan 8 orang. Pasien semua alhamdulillah tertangani. Pasien saat ini alhamdulillah ya semua tertangani dan aman ya Pak. Sebelumnya sebanyak 138 warga Kampung Tugu, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi mengalami keracunan. Para korban mengeluhkan mual pusing diare setelah mengkonsumsi makanan syukuran yang digelar salah seorang warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Israel terus membombardir Gaza melalui serangan udara ke sejumlah wilayah di Gaza. Ya, akibat serangan ini lebih dari 450 bangunan hancur. Inilah detik-detik serangan udara yang dilakukan oleh militer Zionis Israel di wilayah Deir al-Balah, Gaza Selatan. Asap hitam tebal membumbung tinggi saat rudal Israel meledakkan sebuah rumah di Deir al-Balah. Sisa material bangunan pun terlempar ke udara saat ledakan terjadi. Serangan udara Israel juga membombardir wilayah Al-Zaitun, kota Gaza, salah satu permukiman terbesar di Gaza yang berbatasan langsung dengan koridor Netzarim Selatan. Menurut juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, sejak serangan terbaru Israel di timur Gaza yang dimulai 10 Agustus, lebih dari 450 bangunan hancur di Al-Zaitun. Ya Allah, ya Allah. Sementara itu di Jabalia Al-Balad, Gaza Utara, pasukan pendudukan Israel meledakkan robot jebakan yang ditanam di kawasan Al-Zarqa. Rekaman menunjukkan bola api besar dan asap tebal membumbung ke udara yang disertai dengan dentuman ledakan yang kencang. Sementara itu, Israel membantah keterangan PBB bahwa terjadi bencana kelaparan di Gaza. Ya, pemirsa, hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Pasca PBB mengeluarkan rilis bahwa warga Gaza mengalami bencana kelaparan, Kementerian Luar Negeri Israel membantahnya. Bantahan ini disampaikan di dalam media setempat. Israel menyampaikan laporan ini palsu dan menyebutnya sebagai bagian dari kebohongan Hamas. Sementara berdasarkan data dari Integrated Food Security Pass Classification atau IPC yang berkantor di Roma, Italia, informasi miliknya sesuai dengan PBB. Wilayah kelaparan terkonfirmasi di kota Gaza dan mencakup 20% areanya. Kelaparan juga akan meluas ke wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis pada September akhir. Hingga akhirnya akan meluas 2/3 wilayah Palestina. Pemirsa, keluarga para sandera memblokade jalan utama di Yerusalem menuntut pembebasan para sandera. Sementara ini ribuan warga di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menolak operasi militer Israel untuk mengambil alih Gaza. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Nah, setelah ini pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Sabrina Sila. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sejumlah anggota keluarga dari para sandera memblokade jalan utama dekat wilayah Yerusalem. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera dan juga meneriakkan yel-yel. Keluarga sandera tersebut menuntut adanya kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa yang mengecam rencana militer Israel untuk menduduki Gaza telah berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak pemerintah untuk mengejar resolusi diplomatik untuk membebaskan para sandera. Para demonstran meneriakkan yel-yel dan menyuarakan penolakan mereka atas operasi militer baru di wilayah Gaza. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan sabotase kesepakatan membunuh sandera dan apakah Trump takut pada Bibi, sambil menyalakan suar dan mengibarkan bendera Israel. Salah satu demonstran bahkan memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu yang berhidung panjang. Para demonstran ini menuntut Israel untuk menghentikan kelaparan dan membantu rakyat Gaza bangkit kembali. Mereka